Hai teman-teman Liputan 6. Kemarin Minggu 8 Desember 2024 pemerintahan Bashar al-Assad digulingkan oleh pihak oposisi. Sudah 50 tahun rezim pemerintahan berakhir. Nah, saya penasaran seperti apa kondisi di Suriah saat ini dan bagaimana kronologisnya. Kami berkesempatan untuk terhubung dengan salah satu warga negara Indonesia di Suriah, ada Muhammad Setia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang waktu Indonesia. Mas Setia, apa kabar? Sehat Pak di sana? Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Suriah, Mbak Gracia. Alhamdulillah Oh, saya sehat. sehat semuanya. Walaupun kemarin ini sempat rame-ramenya pemberitaan nih Mas soal penggulingan rezim Bashar al-Assad. Mas Setia waktu itu melihat sendiri, menyaksikan seperti apa kondisinya? Pada waktu penggulingan pada Ahad kemarin, kita sama-sama seluruh warga negara Indonesia, kita semua berada di kediaman masing-masing. Karena itu sudah dihimbau sebelumnya dari pihak KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang ada di Damaskus, dan juga oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kami untuk mahasiswa khususnya dan seluruh warga negara Indonesia, kita sudah stay di rumah, tidak boleh kemana-mana karena sudah ada info sebelumnya. Dan pada Ahad waktu subuh dikabarkan akhirnya penggulingan rezim Bashar al-Assad telah digulingkan oleh pihak oposisi, yaitu HTS Hayatut Tahrir Syam. Seperti itu Mbak Gracia. Oh, oke. Tadi Mas Setia bilang sudah diinfokan sebelumnya oleh pihak KBRI. Jadi gimana nih ceritanya? Kok bisa diinfokan terlebih dahulu? Jadi sudah ada agenda itu sudah direncanakan atau gimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Liputan 6 kronologisnya, Mas. Baik, sebelum hari Ahad itu, kita mendapat info bahwasanya HTS ini sudah menguasai beberapa kota yang ada di pinggiran kota Damaskus. Jadi karena situasi ini kita pun sudah melaksanakan Zoom meeting bersama Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, bahwasanya seluruh wilayah Suriah pada saat itu sudah dinyatakan siaga satu oleh eh, Kedutaan Besar Republik Arab Suriah dan juga oleh Kemenlu. Maka dari itu kita tidak boleh kemana-mana, dihimbaukan untuk stay di rumah. Nah, ketika Ahad itu kita juga sebelumnya belum tahu ini apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita sudah sadar waktu subuh itu, ternyata semua sudah digulingkan dengan cepat sekali seperti itu. Oke, Mas, info yang kami dapatkan perang saudara Suriah gitu ya. Konflik ini sudah mulai memanas tuh dari 27 November 2024, kurang lebih di sekitaran hari itu. Berarti sebenarnya puncaknya mungkin bisa dikatakan kemarin hari Minggu dan situasi sudah semakin memanas dari akhir November ya. Betul ya, Mas ya? Betul, karena dari akhir November pihak oposisi ini sudah mulai menguasai titik-titik kota penting dari pinggiran kota Damaskus, dari pinggiran kota Suriah. Dimulai dari mereka berpusat dari Idlib, mereka akhirnya menguasai Aleppo, kemudian menguasai kota Hama, terus ke kota Homs. Nah, titik terakhir itu di kota Homs ini, baru pada hari Ahad mereka akhirnya berhasil sampai ke kota Damaskus, yang mana di situ pusat pemerintahan rezim Bashar al-Assad seperti itu. Oh, oke. Pada saat kejadian, Mas Setia ada di dalam apartemen atau rumah begitu ya, dan ada nggak sih mereka tentara-tentara Suriah begitu ya, atau pihak oposisi berjalan-jalan di jalanan kota atau bagaimana, Mas? Mungkin untuk di kota Damaskus sendiri ini lebih tenang ya Mbak Gracia. Karena yang kita lihat dari info-info media Suriah yang memanas itu demonstran-demonstran yang ada di pinggiran kota Damaskus seperti di kota Homs dan kota Hama seperti itu. Mereka lebih karena mereka lebih mendukung sepertinya ke pihak oposisi ini. Dan juga pihak oposisi ini mendapat dukungan baik dari masyarakat. Makanya ketika mereka berhasil menggulingkan rezim ini, banyak sebagian besar masyarakat lokal Suriah ini merayakan atas kemenangan oposisi ini. Dan juga semua transisi ini, penggulingan ini hampir bisa dibilang damai dan tidak ada perang yang pecah di kota-kota seperti itu. Dan juga proses penggulingan ini cukup cepat ya, Mas ya, nggak begitu banyak juga diberitakan di media-media sampai sebesar itu. Memang kondisinya seperti itu, Mas, cenderung lebih landai, kalem. Benar, baik.
benar seperti yang diinfokan dari akhir November seperti itu, mungkin dalam kurun waktu seminggu pihak oposisi ini berhasil menguasai seluruh pemerintahan rezim Bashar al-Assad seperti itu. Dan dia bergerak dengan cepat karena yang saya saksikan di sini, masyarakat di sini banyakkan mendukung apa yang dilakukan pihak oposisi ini, gitu. Seperti itu, Mbak Gracia. Oke, Mas, kira-kira apa sih yang membuat warga sampai mendukung pihak oposisi, kemudian mengambil alih atau menggulingkan gitu ya rezim Bashar al-Assad? Masalah atau keluhan-keluhan apa sih yang mungkin terdengar selama ini sering disuarakan oleh warga yang Mas Setia mungkin pernah ngobrol dengan teman-teman Suriah begitu? Baik, mungkin yang saya pahami, yang saya ketahui ya dari teman-teman warga lokal sendiri, salah satunya mungkin wajib militer yang diterapkan oleh seluruh masyarakat laki-laki ya yang ada Suriah. Mereka wajib militer tetapi mendapatkan gaji yang minim sekali. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga ekonomi selama belasan tahun ini diperintah oleh rezim Bashar al-Assad tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Mungkin karena akibat boykot ya. Akibat boykot yang dijatuhkan pada masa pemerintahan Bapak Presiden ini. Seperti itu. Mungkin itu yang saya pahami. Dan juga ada perbatasan-perbatasan kota, perbatasan-perbatasan negara tetangga yang ditutup oleh negara-negara tetangga. Jadi mungkin membuat ekonomi tidak maju-maju seperti itu, Mbak Gracia. Oke, sejauh ini gimana Mas situasi di Mas di Damaskus Suriah betul ya? Gimana sih situasinya di sana setelah penggulingan? Kemudian siapa yang mengganti? Apakah situasi di perkotaan juga cukup kondusif? Alhamdulillah pada waktu kemarin itu situasi sudah mulai kondusif. Pasar-pasar sudah mulai buka dan juga angkutan umum sudah mulai beroperasi. Tetapi kita sudah diberlakukan jam malam seperti itu, Mbak Gracia. Karena ini perintah langsung dari otoritas keamanan Suriah. Jam malam ini berlaku dari jam 4 sore hingga jam 5 subuh. Seperti itu. Baru setelah itu masyarakat Suriah boleh menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, Dan perkantoran, silakan Mas. ya, sekian Mbak Gracia. Oke, oke. Jadi perkantoran masih tutup juga, jadi lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan atau memang diliburkan? Sesuai info yang kami dapatkan, perkantoran-perkantoran yang penting itu tetap beroperasi sesuai dengan jobnya gitu. Dan Betul. juga ya, Oke, Mas. Jadi sejauh ini yang memegang kekuasaan ya atau otoritas siapa ya? Perdana Menteri untuk sementara, ataukah sudah ada isu-isu siapa yang akan mengganti atau pemilihannya kapan? hmm, sesuai info yang kami dapatkan untuk saat ini karena sudah dikuasai oleh oposisi yang dipimpin oleh Al-Julaini ya. Jadi mereka memberikan mandat kepada Perdana Menteri yang lama. Dan setelahnya apa yang akan dilakukan kita belum mendapat info pasti, maka kita masih menunggu waktu untuk jawaban-jawaban itu, Mbak Gracia. Oke, Mas, saya penasaran soal media Suriah, bagaimana menggambarkan situasi politik atau internal di dalam Suriah sendiri. Seperti apa sih media-media atau ya kantor-kantor pemerintahan begitu menggambarkan situasi di sana, Mas? Hmm. Media-media Suriah sendiri tentunya ketika pecah konflik itu pastinya terbagi menjadi dua ya, Mbak Gracia. Ada yang Ya, pro terhadap oposisi, ada yang pro terhadap pemerintah. Tetapi setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad ini, eh, semua media saya lihat itu mendukung apa yang dilakukan oposisi seperti itu. Karena mereka hingga ketika jatuhnya pada hari Ahad itu, masyarakat-masyarakat itu banyak melakukan selebrasi, bahkan ketika sholat subuh mereka itu mengumandangkan takbir dan tahmid di masjid-masjid seperti itu. oke. Mas, tapi sebenarnya gimana sih respons masyarakat dan juga sentimen masyarakat ke presiden sendiri dan pemerintahannya selama ini? Yang saya tahu mungkin eh, masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu banyak yang memendam, banyak yang memendam dari lama. Makanya ketika pecah situasi saat ini, banyak yang tiba-tiba mendukung oposisi dan semuanya berjalan dengan mulus seperti itu.
tanpa adanya, bahkan seperti tidak ada perlawanan dari pihak pemerintah karena didukung oleh rakyat mereka sendiri. Oke, Mas, saat ini Presiden Bashar al-Assad diduga melarikan diri ke Rusia. Kalau dari yang Anda lihat di sana, gimana sih respons masyarakat? Tadi memang sudah dijelaskan, ada yang happy, yang senang ketika pemerintah digulingkan, tapi ketika tahu kabur seperti ini, infonya seperti apa, Mas, sejauh ini masyarakat melihatnya? Atau Info yang beredar di masyarakat saat ini masih dicari keberadaan Bapak Presiden yang dikabarkan lari ke Moskow, Rusia seperti itu. Tapi ketika masyarakat menggeledah istana presiden dan juga kediaman-kediaman Bapak Presiden, memang tidak ditemukan dan barang-barang berharga pun sudah dijarah oleh massa seperti itu. Jadi untuk saat ini belum ada info bagaimana nanti ke depannya, apakah Bapak Presiden kembali lagi ke sini atau gimana, karena memang sudah tidak ada Bapak Presiden di kediamannya pada saat ini. oke, Mas, tapi waktu infonya Presiden diduga kabur gitu, respons masyarakat kebanyakan seperti apa sih? Marah atau kesal gitu ya? Atau Hmm. mungkin ya sudah. Respon masyarakat kebanyakan senang. Jadi mereka senang karena ya dengan kaburnya Bapak Presiden mungkin pihak oposisi akhirnya dengan mudah mengambil alih kota Damaskus seperti itu. Dan akhirnya apa yang mereka inginkan tercapai seperti itu. Oke, Mas, kita pengen tahu sih apa mungkin yang Mas ketahui tentang kalangan oposisi atau pemberontak ini. Misalnya mereka banyak mendiami wilayah apa? Apakah media-media Suriah juga selama ini sering memberitakan mereka? Mungkin ada background atau cerita di belakang itu yang mungkin kita perlu tahu, Mas. Ya, mungkin pihak oposisi ini sudah ada ya sejak konflik 2011 yang lalu. Yang mana Mm-mm. konflik itu kita tahu sangat panas waktu waktu situasi Arab Spring seperti itu. Dan akhirnya pihak oposisi ini dipukul mundur ke daerah Idlib. Idlib yaitu kota perbatasan antara Suriah dan Turki. Yang mana belasan tahun mereka mengumpulkan kekuatan di sana dan akhirnya pada tahun ini ya mungkin pada saat ini akhirnya mereka berhasil mengambil alih ibu kota dari rezim Bashar al-Assad seperti itu. Oke, Mas, yang bikin saya penasaran lagi. Baru-baru ini infonya Israel dalam tanda kutip gitu ya, mengambil alih sejumlah wilayah di Suriah. Betulkah itu, Mas? Dan gimana sih masyarakat Suriah ataupun juga WNI yang berada di Suriah memandang ada keterlibatan Israel di sini? Hmm. Ya, untuk info bahwasanya Israel mengambil alih kota yang di perbatasan Israel sendiri, mungkin yang saya ketahui mereka mengambil alih daerah Golan seperti itu ya Mbak ya. Tetapi untuk respon masyarakat di sini ya mereka tetap waspada, tetap hati-hati, dan juga atas keterlibatan Israel dalam hal ini kita belum tahu info-info yang ada karena media-media sekarang banyak sekali yang memberitakan tidak sesuai kenyataan fakta yang terjadi seperti itu. Oke, tapi warga Suriah sendiri memandang Israel seperti apa sih, Mas? Tentunya warga Suriah sendiri pastinya memandang buruk Israel ya, karena mereka mendukung sekali kebebasan atau kemerdekaan negara Palestina hingga saat ini. Nah, dari itu ketika bahkan kita agak sentimen untuk membicarakan Israel di sini seperti itu. Oke, baik. Mas Setia, pertanyaan terakhir saya, apakah ada himbauan dari KBRI terkait dengan 2 hari terakhir penggulingan rezim Bashar al-Assad pada WNI begitu? Apakah ada yang bahkan disuruh pulang atau mungkin hanya bersifat waspada berjaga-jaga saja? Baik, karena sudah siaga satu, maka ketika hari Sabtu sebelum digulingkan rezim Bashar al-Assad ini, pihak KBRI bersama Kementerian Luar Negeri itu telah melaksanakan Zoom bersama kita warga negara Indonesia yang ada di Suriah. Bahwasanya mereka menghimbau untuk warga negara Suriah meninggalkan Suriah secepatnya. Maka dari itu kita sudah diberikan jalur koordinasi untuk evakuasi dan juga tetapi evakuasi di sini belum wajib karena warga negara di sini bisa memilih apakah untuk stay atau untuk dievakuasi seperti itu. Tapi untuk kelanjutannya kita belum tahu, masih dikoordinasikan dengan pihak KBRI seperti itu.
Oke, berarti meninggalkan Suriah secepatnya bisa kemana saja ya Mas, kembali ke Indonesia ataupun ke wilayah-wilayah atau negara lain yang mungkin masih tergolong aman, gitu ya Mas ya, dalam waktu dekat disebutkan oleh pihak KBRI dan Kemlu berarti. Tidak, mungkin evakuasi di sini dimaksud yaitu dievakuasi ke Jakarta seperti itu, Mbak. Oh, evakuasi ke Jakarta. Oke, baik, sudah dapat intinya. Terima kasih Mas Setia sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Tentunya kami berharap Mas Setia dan juga keluarga dalam kondisi yang sehat dan aman di sana. Amin. Situasi mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa jadi semakin panas atau juga bisa jadi lebih stabil. Kita berharap yang terbaik untuk Mas Setia dan keluarga. Baik Ya. teman-teman Liputan 6, itu tadi wawancara kami bersama dengan Muhammad Setia, warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Suriah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Bet. Sampai jumpa.